Jadi pemirsa pecinta misteri, untuk segmen berikutnya kita coba memanggil beliau yang dikeramatkan pusaranya di daerah ini. Namun mungkin untuk prosesi pemanggilan beliau itu kita tentu harus dengan sendirinya menyebut dan mengembuskan asma-asma Allah, karena beliau di masa hidupnya tergolong manusia yang mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan beliau bisa kita hadirkan kepada mediator kita dan kita bisa mempertanyakan hakikatnya siapa beliau, apa tugas-tugas beliau, dan bagaimana nanti kronologis dari kejadian maka beliau bisa dimakamkan di tempat ini. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuliman la ilaha illallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Batu angku yang dimakamkan di Pusaro Tuo itu, siapa nama angku yang sebenarnya, supaya Ambo tidak lancang dan tidak salah untuk memanggil. Palindawan. Siapa? Palindawan. Oh, Inyek Palindung Awan. Balindung Awan. Jadi menurut pemaparan dari beliau, kakek kita atau tokoh yang dikebumikan yang menjadi pusaranya sekarang di depan situ bernama Inyek Balindung Awan. Ya model itunya. Jadi Inyek selaku tokoh masyarakat di bidang agama atau selaku ikut perjuangan juga? Oh, di bidang agama. Jadi kehadiran Inyek di waktu di bidang agama tadi, Dima yang lebih dahulu. Inyek Balindung Awan itu dengan hadirnya Tuanku Imam Bonjol. Dulu angku itu. Tapi Inyek sempat mengenal. Tidak sempat mengenal. Jadi apa sangkut pautnya Inyek Balindung Awan kok dengan kuburan-kuburan yang mendapatkan karomah atau kuburan-kuburan keramat yang lainnya yang dua lagi itu? Sama sejalan. Mana yang lebih tua, Inyek daripada mereka? Hah? Yang mana? Oh, yang Sinan yang lebih tua, dekat Mas Haji itu. Nah, setelah itu baru Inyek. Yang satu lagi?
Oh, yang di sebelah itu, yang di Jirek kata orang itu. Jadi ini memang seperguruan atau bak acaranya? Ya. Satu perguruan. Oh, sama-sama. Jadi sampai kini kok Inyek masih mengatakan masyarakat di sini kok sering menunjukkan aktivitas getaran atau auman di situ. Itu yang bekerja itu sebenarnya sih ya. Jadi Inyek masih mendapatkan karomah dari Allah untuk memberikan tanda-tanda untuk cucu kemenakan di kampung kok. Ya. Jadi Inyek dimakamkan di situ tadi dalam keadaan utuh atau tidak? Tidak utuh lagi. Kenapa Inyek tidak utuh waktu dimakamkan dulu? Ada seorang. Hah? Ada seorang. Ba'a surang Nama. membunuh Inyek. Dengan jalan cara apa Inyek dibunuh waktu itu? Dia tanpa disadari, jadi Inyek tidak secara terang-terangan dibunuh. Ya. Oh, jadi yang memakamkan kemari tidak jenazah utuh lagi? Tidak. Jadi Inyek merasa keberatan kami hadir di Siko bersilaturahmi. Ya. Jadi kalau memang kami lancang, terlebih dahulu ambo secara pribadi dan atas nama dusana-dusana ambo yang ada di Siko, terlebih dahulu meminta maaf. Namun datang kami kemari bukan berarti untuk melancangi atau mengotori tampe iko. Maksud kami kemari bersilaturahmi ingin membuka cerita kebenaran dari makam itu karena kebanyakan masyarakat di Siko tidak mengetahui siapa nama Inyek yang sebenarnya. Jadi Inyek mengatakan nama Inyek siapa tadi? Balindong Awan. Oh, jadi itu nama Inyek yang sebenarnya. Itu panggilan atau pemberian gelar itu? Panggilan. Jadi Inyek kok berguru dulu dari daerah di mana kok bisa sampai menuntut ilmu agama sebegitu dalamnya? Dari mana? Masih ada sangkut pautnya tidak yang dari kumpulan? Oh, masih. Jadi perguruan guru memang turunan dari situ? Oh, masih begitu dari Sinan. Dari daerah kumpulan. Oh, iya. Jadi Inyek itu memang asli penduduk di sini? Ya. Kasinan. Hah? Aja. Mbak? Oh, jadi kesinan Pai Beraja. Oh, jadi kekumpulan Pai Beraja pulang balik kemari. Jadi Inyek itu dibunuh dulu dengan jalan apa cara Inyek dibunuh? Kok sempat Inyek tidak tahu? Kenapa? Tidak nampak. Oh, jadi Inyek dulu tidak sama dengan istilahnya tidak seiring dengan adanya pertempuran perang Padri yang dipimpin Imam Bonjol. Ya. Jadi daerah di mana Inyek dulu dibunuh itu? Tak bisa Inyek mengatakan di mana Inyek dibunuh dulu? Ini daki Siko. Oh, masih dekat daerah Sikojo. Tidak dapat Inyek menceritakan itu bagaimana kronologis setelah Inyek dibunuh? Apa pulang? Pulang, waktu jalan pulang. Ya. Waktu jalan pulang dari mana itu Inyek? Dari sini. Dari Sinan. Ini Sinannya itu Inyek keluar dari masjid atau acaranya? Pulang kemari. Oh, pulang dari masjid berjalan kemari. Oh, dia jadi di tengah jalan Inyek dibunuh. Ya. Jadi siapa yang menemukan tulang benulang Inyek itu tadi? Nggak tahu lagi. Oh, jadi kuburan itu yang sebenarnya yang antara batu mijan dengan batu mijan itu hanya rekayasa orang saja. Tidak asli sepanjang itu lagi. Jadi yang dikuburkan situ memang cuma tulang benulang saja. Oh, jadi pemaparan dari Inyek yang mengatakan yang selama ini mungkin masih menjadi suatu misteri bagi masyarakat sekitar yang tidak mengenali nama beliau. Beliau mendapat gelar semasa hidupnya menurut cerita beliau sebentar ini, menurut yang beliau belikan kepada kita yang bernama Inyek Balindong Awan ya. Nah, jadi Inyek Balindong Awan ini sebenarnya walaupun makamnya di sini, hakikatnya mereka waktu itu dibunuh. Beliau ini dibunuh, namun setelah tulang benulangnya ditemukan dan dimakamkan di sini ya, begitu Nyek. Di antara Inyek seperguruan yang bertiga kok siapa yang duluan berpulang ke rahmat Allah? Inyek dulu.
Berarti itu tuh rekan-rekan sejawat Inyek yang dua lagi ikut memakamkan Inyek waktu itu ya. Jadi kini kok di pusara Inyek itu memang ada ndak pernah manusia-manusia menyalahgunakan di situ? Banyak. Banyak. Meminta-minta yang aneh-aneh. Ya. Inyek pernah memberi ndak? Jadi kalau pesan-pesan Inyek untuk kami yang masih hidup, cucu kemenakan Inyek yang ada di daerah Air Manggis itu apanya? Minta yang aneh-aneh ke Sinan. Jadi kelebihan Inyek hanya di bidang ilmu agama saja. Kalau memang Inyek itu berlebih di bidang ilmu agama, kenapa masyarakat dulu atau orang oknum yang melakukan itu kepingin membunuh Inyek pula? Tidak suka di bidang apanya? Jadi kemana mau? Dengan kehidupan Inyek. Dari pola di mana makanya sempat orang tu tidak sukanya? Karena Inyek menyebarkan agama tadi. Tidak ada karena hal yang lain. Kalau keluarga dekat terdekat dari Inyek masih ada tidak? Tidak tahu lagi. Jadi kiriman-kiriman doa dari masyarakat pernah tidak ditahlilkan di situ? Cara penghormatan karena Inyek istilahnya tokoh tertua di daerah Jiko pernah enggak? Pernah. Jadi kalau menurut hemat pengetahuan Inyek, di mana dulu Inyek kau dimakamkan di Siko atau kuburan tangga itu? Dulunya. Oh, itu memang kalau berarti kan waktu kuburan tangga itu ada Inyek masih hidup kan? Itu kronologisnya sebenarnya mereka itu dibantai atau memang dikuburkan paksa di situ, Pak? Tidak ada orang di situ. Hah? Orang tidak ada di situ. Menurut cerita pengakuan jin tadi yang menunggu di Siko tadi katanya ada 14 manusia yang dikubur di situ. Di namanya. Nah. Hah? Banyak barang-barang. Oh, banyak barang-barang di situ. Yang dikubur ada tidak di situ? Tumbal orang tuh. Orang tuh orang daerah Siko atau tidak? Ya. Orang-orang kita juga. Ya orang Siko. Orang tuh meletakkan barang di situ. Perwujudannya apa yang ditanam di situ? Gadang. Jadi karena ini istilahnya mati Said karena dibunuh di waktu menyebarkan agama Islam di daerah Minang, khususnya di daerah Pasaman Timur itu tadi, tentunya banyak mengetahui. Kalau memang di situ, kenapa kuburan itu tadi berdekatan satu sama lain dan tingginya sama? Ya. Iya. Oh, ada sebelahnya ada jual. Jadi cuma mereka yang menanamkan itu ditumbalkan di situ sekali ya? Ya. Sepasang. Barang itu sepasang. Kurangnya juga ada sepasang di situ. Yang lainnya itu menurut cerita jin tadi lebih dari 2 orang. Kenapa tidak Amuh Magi tahu? Banyak rahasia di sini. Banyak rahasia di situ. Barang itu tapi juga. Ya. Ganjaran dari kaum. Oh, berarti kalau sempat barang itu dapet sama orang, kehancuran dari kaum itu ada. Ya. Berarti benda keramat begitu. Ya. Kalau kami boleh tahu, Nyek, sesedikit kami boleh tahu, benda itu perwujudannya seperti apa? Hirokochi. Sebangsa guci. Ya. Tapi banyak. Peninggalan-peninggalan. Di dalam itu. Ya. Barang itu masih nyata atau tidak? Ada tapi dikuasai. Oh, ada tapi sudah dikuasai. Itu makanya. Ditumbalkan orang di sini.
Oh, jadi itu supaya menarik bisa penguasa di situ. Penguasanya kareh enggak itunya? Tidak terlalu kan? Jadi kenapa kok bisa begitu tambah tinggi, makin lama makin tinggi kuburan itu? Akibat tuah yang ditanam tadi. Ada enggak kemungkinan bertambah besar lagi kuburan itu? Hah? Lama. Tapi prosesnya akan jadi lebih tinggi lagi. Yang menanam itu dulu dari kalangan Dima itunya. Masih kaum pejuang kita atau kaum penjajah dulu? Oh, dari kaum pejuang gitu. Tapi yang ada di dalam ambilkan dari orang luar. Oh, jadi yang ditanam di situ ambilkan dari hasil rampasan. Itu yang ditanam di situ. Ya, Masyarakat pribumi di situ mengetahui itu atau tidak? Tidak. Tapi Inyek bisa mengerti sejarah itu. bisa. Ada enggak sangkut pautnya Inyek makanya sempat dibunuh gara-gara Inyek mengetahui rahasia itu? Karena tak Inyek mengetahui rahasia itu, maka sempat mungkin Inyek menjadi korbannya. Ada? Ada. Aku tahu. Ya? Tahu sadanya. Inyek tahu sadonya. Ya, Apa saja yang Inyek ketahui lagi tentang kuburan itu? yang sini sebelah sinan. Di sebelahnya. Yang di sebelahnya yang dua itu, Nyek. Ya, Nah, yang sebelahnya baaknya. banyak perjanjian. Banyak perjanjian di situ. Ya, Perjanjian apa kira-kiranya? kamu orang di sini. Di antara kaum sama kaum. Perjanjian tadi perjanjian terlarang atau tidak? Ya, Kenapa sempat ada perjanjian terlarang itu, Nyek? makanya banyak rahasia di sini. Karena banyak rahasia situ. Itu percaturan antara kaum adat atau baaknya? Ya, di sini. Banyak orang yang tak tahu. Banyak orang yang tidak tahu. Yang paling berharga kira-kira di situ apa saja, Nyek? Tapi sudah gaib, Masih ada. masih ada. Ada juga. Ya, Di situ. Ada orang kepala orang kembalikan di situ. yang ditumbalkan di situ. Jadi bukan semata-mata karena menjadi suatu kuburan di situnya ya. Nah, untuk menyimpan suatu misteri dan menjadi ratu rahasia begitu. Tapi banyak dilupakan. Cuma banyak dilupakan. Jadi tokoh-tokoh masyarakat tua-tua dulu banyak mengenal itu, mengetahui itu. Oh, tapi tak terlalu banyak tahu cerita. Oh, tidak banyak terlalu tahu cerita. Jadi cuma menjadi suatu perlambang bahwa itu memang akan bisa menjadi lebih besar lagi begitunya ya. Tapi penunggu-penunggu di kuburan itu tidak pernah nih mengganggu masyarakat di situ. Yang tadi. Cuma yang tadi saja. Pasukan anggota yang tadi ditugaskan di situ. Penunggu kodam yang menguasai barang-barang di situ masih ada di situ. Kira-kira mereka akan hadir juga kemari? Nah, kenapa tidak mau hadir merekanya? Bisa barang itu ditekan. Oh, karena barang itu tidak bisa ditinggalkan. Mana ya? Ini balik ya. Terima kasih banyak. Ini telah memberikan banyak keterangan untuk kami ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Aku panggil engkau dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah, 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 Allah. Demikianlah tadi pencinta misteri, kita bisa menguak sedikit tabir yang selama ini beliau hanya dikenal dengan pusara inyik beliau. Namun pada malam hari ini, entah itu pengakuan resmi atau tidak nanti kepada tokoh-tokoh yang ada di seputaran air manggis ini, namun sedikit kita bisa menguak cerita yang selama ini menjadi teka-teki bahwa beliau bernama Inyek Balindong Awan. Kronologis kematian beliau yang dulunya dibunuh karena mengetahui banyak rahasia-rahasia mungkin yang tidak boleh dikenali oleh halayak ramai. Jadi biarlah itu menjadi suatu rahasia, namun kita hanya sekadar sedikit memecahkan teka-teki. Namun apabila dari penelusuran kita tadi ada sedikit pertentangan bagi masyarakat kaum adat khususnya air manggis, kami atas nama pemburu misteri Putra Pasaman memohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun ini adalah penelusuran secara gaib. Mungkin menjadi suatu prasasti bisu yang bisa kita ucapkan pada malam hari ini sudah terungkap, namun kenyataannya mungkin di barat tambo asal-usul kronologis kejadian yang menjadi saksi nyata atau saksi kunci mungkin beliau sudah berpulang beriringnya waktu, namun Allah Ta'ala lah yang tahu. Demikianlah tadi dari penelusuran kita untuk membuka cerita mistis siapa beliau yang dimakamkan di situ. Diperbanyak maaf. Wassalam, pemburu misteri.